We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Hussein Sahata dengan nomor NIM 2024010002 dari kelas Sistem Informasi atau SIA dari semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi singkat tentang pengantar teknologi informasi mengenai komputer. Materi yang pertama ada materi sistem komputer. Sistem komputer atau komputer sistem sendiri terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Kemudian pembahasan yang kedua ada sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama komponen alat masukan, yang kedua komponen alat pemroses, dan yang ketiga komponen alat keluaran, yang keempat komponen alat simpanan luar, dan yang terakhir komponen pendukung. Kemudian ada pembahasan ketiga yaitu alat masukan. Alat masukan atau input device, alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat masukan sendiri terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang pertama ada keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer. Kemudian materi keempat ada keyboard. Keyboard sendiri merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol atau papan jari. Secara fisik, keyboard terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada keyboard serial menggunakan DIN 5 mili yang biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Yang kedua ada keyboard PS2, biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat, sebab port yang dimiliki dengan port untuk mouse. Kemudian yang ketiga ada keyboard wireless. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu tersendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Kemudian yang keempat ada keyboard USB. Komputer yang terbaru pada saat ini sudah banyak yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Dan yang terakhir ada keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasanya. Kemudian materi yang kelima ada pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah pertama mouse, yang kedua touchscreen, dan yang ketiga light pen, yang keempat digitizer graphic table. Touchscreen adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layar disentuh dengan tangan. Sedangkan light pen menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Dan digitizer graphic table adalah digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di graphic table dengan alat yang menyerupai pen. Kemudian pembahasan yang ketujuh ada scanner, merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Scanner sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada tipe moving scanner, yang kedua ada tipe hand scanner, dan yang terakhir ada tipe flatbed scanner. Pembahasan berikutnya adalah sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik.
Sensor juga sebagai data analog dikumpulkan oleh sensor dan dimasukkan ke pengubah ADC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Komputer digital salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Voice Recognizer biasa disebut dengan Speech Recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Kemudian pembahasan berikutnya ada alat pemroses. Alat pemroses atau processing device, alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi dengan memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Central Processor Unit atau biasa disebut CPU. Dan kedua ada Main Memory. Dan ketiga ada I/O Unit. Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU. CPU merupakan tempat memproses instruksi-instruksi program. Pada komputer microprocessing ini biasa disebut dengan microprosesor. CPU sendiri terdiri dari menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada unit kendali atau control unit. Yang kedua ada unit aritmatika dan logika atau arithmetic dan logicmatic. Yang ketiga ada unit penyimpan berukuran kecil atau register. Memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada random access memory atau biasa disebut dengan RAM. Yang kedua ada read only memory atau biasa disebut dengan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya ada alat keluaran atau output. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digunakan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama yaitu tulisan, huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Dan yang kedua ada image atau grafik atau gambar. Yang ketiga ada suara atau musik atau potongan. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang dipergunakan adalah printer dan plotter. Jenis-jenis printer yaitu ada 3. Yang pertama ada Doxmetric, yang kedua ada inkjet printer, dan ketiga ada laser. Kemudian ada soft copy device. Soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device yaitu ada 2, monitor dan speaker. Kemudian pembahasan berikutnya ada alat simpanan luar. External memory ataupun external strong adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya internal memory terletak di dalam CPU, sedangkan external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirnya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan getaran-getaran magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu yang pertama ada floppy disk, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada compact disk atau biasa disebut dengan CD, dan digital versatile disk atau disebut dengan DVD, yang terakhir ada magnetic tape. Floppy disk yaitu cakram liu atau disket adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian pembahasan berikutnya ada hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ada ATA atau Advanced Technology Attachment. Yang kedua ada SATA atau Serial ATA. Dan yang ketiga ada SCSI, Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI digunakan untuk server. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya ada compact disk atau biasa disebut dengan CD. CD sendiri adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang, CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R, drive, dan CD-RW atau drive. Kemudian materi selanjutnya ada magnetic tape. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe.
Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1/2. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaan. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Kemudian materi selanjutnya ada komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya motherboard atau mainboard, yang kedua ada power supply, yang ketiga ada VGA card dan source card, dan keempat ada cache. Motherboard merupakan komponen yang terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU atau prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Kemudian pembahasan berikutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor. Saat ini ada VGA dengan memori 16,32 hingga 128 MB. Yang sering dipakai yaitu Nvidia dan Radeon. Kemudian pembahasan berikutnya ada sound card. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung oleh ke sound card. Kemudian pembahasan berikutnya ada power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu power supply linear dan kedua switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi menjadi dua jenis ATI atau 12 output mempunyai 2 konektor, dan ATX atau 20 output mempunyai 1 konektor. Teman-teman, mungkin itu saja pembahasan materi singkat dari saya tentang pengantar teknologi informasi mengenai komputer. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.